Salam damai sahabat KDJ, selamat bergabung di acara Kisah di Balik Jubah. Acara Kisah di Balik Jubah ini mengulas sharing panggilan dari para imam, pastor, romo, suster, biarawati, dan para bruder. Sudah hadir di studio kali ini bersama saya adalah RD Agustinus Wimbodo Purnomo atau nama bekennya Romo Nanang. Selamat datang Romo Nanang. Terima kasih Bu Santi. Senyumnya sudah lebar sekali. Romo Nanang berasal dari Diosesan Bogor ya Bu ya? Betul, saya Imam Gusman Bogor. Seperti tampilannya Romo Nanang ini adalah milenial ya Mo? Tuh. Kelihatan kan dari ketawanya ya. Milenial banget gak tuh? Milenial sekali karena Romo Nanang beliau baru lahir tahun 1990. Betul. Jadi tahun ini genap 35 tahun ya Mo ya? 35. Oke. Mo, waktu ditahbis tahun berapa Mo? Saya tahbisan tahun 2018. 2018 Betul. itu berarti? Bulan November, 1 November 2018 tahbisan imam, 14 Mei 2018 tahbisan diakonnya. Tahbisan diakon. Betul. Dari seminari mana Mo? Saya mengawali pendidikan calon imamnya, formasi calon imamnya di Seminari Menengah Stella Maris Bogor, begitu. Lalu dilanjutkan ke tahun orientasi rohani Santo Petrus Paulus Kuspan Bogor di Bandung, begitu. Jadi kalau para calon imam diosesan Kuspan Bogor, kuliahnya di Bandung, begitu. Okay. Lalu melanjutkan S1, S2-nya di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung juga. Oh, di Bandung juga. Gitu. Bandung Bogor ya, Mo? Iya, betul. Jadi betul. sebenarnya Romo aslinya orang mana, Mo? Nah, ini nih. Sahabat KDJ yang berkasih, sorry banget saya harus membuka pengakuan dosa. Saya orang yang nggak jelas sebetulnya. Jadi saya lahir tumbuh besar di paroki Santo Matias Cinere. Kalau yang tahu, daerah Cinere itu daerah perbatasan antara Depok dan Jakarta Selatan. Tapi lucunya adalah Cinere ini tidak diakui di keduanya ya, barangkali ya. Di Depok tidak diakui, jauh sekali dari Depok. Nanggung ya, Mo? Jaksel juga nggak jaksel amat gitu ya. Jadi nggak wicis-wicisan gitu ya kalau kata anak zaman sekarang. Masih ada Betawi-Betawinya gitu ya. Jadi saya di perbatasan antara Depok dan Jakarta Selatan di paroki Santo Matias Cinere. Saya asalnya dari situ gitu. Dari situ. Betul. Atau mungkin udah saatnya bikin keuskupan baru ya, Mo? Waduh. Keuskupan Cinere. Habis agak nanggung nih areanya. Ya, amin. Berarti kan memperluas kita ya, Mo ya, areanya ya. Oke. Mo, berarti asli Cinere. Iya. Asli Cinere. Nah, keluarga memang Katolik, Mo? Ayah dan ibu? Keluarga saya semua Katolik asli. Semua Katolik. Keluarga besar juga Katolik? Nah, keluarga besar campur-campur kami, Pancasila. Gitu. Keren. Hampir semua agama ada ya? Ada, iya. Berapa saudara, Mo? Saya itu hanya berdua bersaudara. Saya bungsu, kakak saya perempuan. Begitu. Iya. Anak laki satu-satunya? Anak laki satu-satunya. Dipersembahkan buat Tuhan. Orang tuanya luar biasa sekali. Ini muncul panggilan itu awalnya kapan, Mo? Kalau dilihat itu saya mungkin memasuki usia SMP ya. SMP itu saya mulai aktif di kegiatan menggereja, terutama di Misdinar. Lalu kegiatan lain-lainnya ya lebih sering menghabiskan waktu kalau sudah Sabtu Minggu tuh di gereja ya Bu Santi ya. Jadi kok rasanya tertarik, nyaman gitu ya kan. Kalau udah nyaman susah tuh ya lepas ya biasanya ya gitu. Benar, jadi pengen mengalami kehidupan di gereja lama, terus lama-lama juga aktif di Misdinar, ketemu banyak romo, banyak frater, kok pakai jubah kayaknya keren ya gitu ya. Walaupun saya ketika sudah jadi imam, pakai kasual tuh ternyata panas ya gitu. Apalagi Jakarta ya, Mo ya. Itu dia. Ya Bogor juga udah sama sih sekarang. Iya sih, udah panas sih Bogor. Gitu. Jadi awal mulanya ya aktif di gereja, lalu sering bermain dengan romo, frater begitu. Jadi mulai tumbuh benih-benih panggilan. Dan memang pada saat itu di kelompok usia saya, di teman-teman Misdinar itu beberapa sudah ada yang mulai masuk seminari itu. Nah, ini cerita uniknya barangkali sebagai sebuah sharing panggilan di antara teman sepermainan itu yang masuk seminar itu saya salah satu yang
tidak dipercaya, kurang lebih gitu. Kayaknya nggak mungkin nih anak kayak gini jadi Romo gitu ya. Sebentar, Mo. Kenapa tidak dipercaya? Romonya terlalu ekstrovert atau pada saat itu mungkin kayaknya emang nggak ada potongan jadi imam juga gitu ya. Kalau pacaran juga belum laku juga ya waktu kayak gitu. Jadi waktu itu emang ya saya jauh dari kata suci, alim, pinter itu nggak ada tuh potongan anak kecil. Ini cuawaan pokoknya. Kayaknya sekarang juga nggak ada potongan itu sih. Kalau ketemu di jalan nggak kena, ternyata Romo loh. Gitu. Jadi waktu itu mereka nggak percaya dan bahkan ya ini cerita sudah saya jadi imam beberapa belas tahun kemudian, mereka tuh bikin taruhan buat saya. Jadi coba kita bikin taruhan, Nanang ini kira-kira kuat berapa lama di seminari. Ada yang pasang taruhan di 4 bulan, di 6 bulan. Nah akhirnya saya bertahan terus tuh dari semua yang masuk seminari, saya salah satu yang bertahan sampai jadi imam begitu. Kalah semua yang taruhannya. Jangan main-main loh, jangan berani-berani taruhan. Bagi yang pasang taruhan. Ingat, berhasil di Romo Nanang. Oke, Mo, waktu ini menyampaikan keinginan masuk seminari ini ke orang tua, gimana reaksi orang tua? Nah ini juga hampir sama ya. Jadi kalau sekadar nggak dipercaya teman mungkin ya oke lah gitu. Tapi tidak dipercaya orang tua juga itu ya. Masalahnya itu juga tuh masalah keduanya. Saya tuh anak bungsu laki-laki dan biasanya katanya kalau anak bungsu laki-laki dekat dengan ibu ya begitu. Nah orang yang saya anggap paling dekat dengan saya pun tidak percaya gitu ya. Anak kayak gini mau jadi Romo nang gitu ya, nakal, apalah celelean gitu ya, tidak serius, kayak gini mau jadi Romo, nggak ada potongan blas gitu ya pokoknya. Nah jadi akhirnya saya mengantisipasinya waktu itu ya gimana ya, aduh orang tua sendiri tidak percaya. Akhirnya saya waktu itu mengurus semua sendiri memang. Melamar, mulai mencari-cari surat lamaran, contoh surat lamaran itu seperti apa, yang dikasih waktu itu sama bapak saya surat lamaran kerja gitu ya, anak SMP mau kerja di mana nih? Nah, pokoknya saya minta contoh surat lamaran, saya tulis sendiri, saya cari informasi ke seminari, saya kirim pun diam-diam waktu itu, jadi saya kirimnya pokoknya semua prosesnya serba saya urus sendiri, walaupun memang ada surat rekomendasi dari orang tua ya, memang gitu surat permohonan izin. Akhirnya memang saya mengajukan walaupun saya tahu waktu itu masih belum yakin 100% lah orang tua saya. Tapi begitu diterima ya sudah gitu, memang dilepaskan gitu. Oke. Jadi dari orang tua itu sebenarnya tantangannya ya Mo ya, bukan karena melepas anak pria satu-satunya, tapi betul. Lebih nggak percaya anak prianya nih kok lebih nggak percaya. Bisa nggak ya lolos seminari jadi mungkin Romo? Ketika saya masuk seminari mereka syukuran gitu ya, bukan syukuran karena berhasil, tapi syukuran karena persediaan beras di rumah jadi nggak cepat habis gitu ya. Kayaknya itu tuh mereka kayak gitu tuh. Oke. Ini baru ini nih dekat cerita bahwa orang tuanya tidak percaya. Bukannya biasanya kan orang tua kan, aduh anak pria saya satu-satunya. Emang gitu agak kan. lain ya kalau kata orang Jawa sekarang. Agak lain. Aduh luar biasa. Jadi sebenarnya perjalanan cukup lancar ya Mo ya. Dalam artian bahwa orang tua merestui, cuman ini lebih ketidakpercayaan apakah Romo sanggup melalui proses seminari pendidikan ini Mo ya. Di awalnya saja sih sebetulnya, tapi sisanya yang selama perjalanan relatif lancar semua begitu ya. Oke. Mo, karena dari awal orang tua tidak percaya, teman-teman sampai bikin taruhan ya kan. Nah, selama pendidikan tantangannya apa lagi Mo? Tantangannya menurut saya tentu berbeda-beda ya, ketika masih di seminari menengah, lalu melanjutkan di tahun rohani, lalu melanjutkan lagi di skolastika ketika sudah kuliah. Di seminari menengah jelas tantangan pertama yang paling mendasar adalah itu pengalaman pertama untuk berpisah dengan orang tua, beradaptasi dengan kehidupan berasrama, ketemu dengan anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia begitu ya, dari ujung timur sampai ujung barat itu ada semua di seminari menengah. Dan semua harus diurus sendiri, mandiri begitu ya. Tidak ada lagi yang namanya bangun dibangunkan, mandi harus diingatkan, belajar harus dengan semua sudah harus serba sendiri dan mandiri. Dan ya sudah harus mulai beradaptasi dengan itu semua begitu. Dan itu yang merupakan buat saya adaptasi yang cukup struggling begitu ya pada saat itu. Terutama juga ketika di seminari menengah kan semua kegiatan itu ditandai dengan bel ya Bu ya. Mau bangun ada bel, mau makan ada bel, mau doa ada bel, semuanya manusia bel lah pada saat itu ditandainya dengan gitu. Sehingga baru mau belajar sebentar tahu-tahu sudah harus bel ibadat. Lalu udah lagi mau belajar sebentar harus bel tidur, udah harus tidur. Nah, seperti itu yang saya waktu itu sangat berjuang sekali begitu. Itu yang saya alami. Lalu ketika di tahun rohani ya jelas pergumulannya adalah tentang
membina kerohanian secara mendalam ya, karena itu adalah pondasi dasar secara spiritual untuk seorang calon imam. Dan waktu itu salah satu mediumnya untuk mengolah kepribadian dan kerohanian adalah kami harus bekerja di daerah Serpong tuh, saya masih ingat, di daerah BSD. Sekarang tuh daerah Villa Melati Mas kayaknya, ya begitu. Kami harus bekerja sebagai kuli bangunan selama 2 minggu dan tidak boleh mengaku sebagai frater, sebagai itu. Jadi kami betul-betul merasakan pengalaman hidup sebagai manusia biasa yang semuanya harus berjuang, prihatin, begitu-gitu. Jadi itu dijalankan selama 2 minggu dan itu memberikan suatu pengalaman, kenangan yang sampai sekarang sangat membekas begitu ya. Terutama juga ketika saya sekarang sudah bertugas di seminari, akhirnya saya mengerti bahwa dulu tuh tujuannya apa sih kayak gitu ya. Rupanya untuk melatih kedewasaan, pertumbuhan iman, bahwa di dalam kehidupan masyarakat kecil sekalipun ada nilai-nilai spiritual di situ. Dan saya merasakan bahwa itulah yang harus dialami juga oleh seorang calon imam, bahwa hatinya ada di mana? Hatinya ada pada orang kecil, hatinya ada pada perasaan keprihatinan, atau mau cari enak hidup saja begitu. Lalu yang ketiga di tahap seminari tinggi begitu, pergulatannya ya naik turun pada saat itu. Ada kalanya memang panggilan sangat kuat, menggelora begitu ya. Tapi ada saat-saatnya mulai bosan, mulai jenuh. Apakah iya ini panggilan saya? Jadi lebih pada pengalaman to be or not to be lah begitu. Pengalaman di mana apa iya ini jalan panggilan saya? Apakah iya saya yang seorang nanang seperti ini sungguh-sungguh layak? Karena kan itu sudah semakin serius ya tahapannya. Sehingga saya merasa pada saat itu ya naik turun, tapi juga ada pengalaman dikuatkan, pengalaman bersama dengan para formator, pembimbing, romo begitu, atau juga rekan-rekan sama frater yang sama-sama berproses begitu. Oke, kita memang tidak ada yang sempurna, tapi justru mungkin barangkali Tuhan akan menyempurnakan yang dipilihnya begitu. Jadi ya perjalanan di seminari tinggi jelas paling memurnikan lah begitu saya kira. Puji Tuhan. Jadi tantangan terberatnya adalah shifting dari kenyamanan di rumah, betul, ya Mo ya, pindah ke tempat yang semuanya serba diatur, betul, dan terukur ya Mo betul, ya, makannya terukur, pakaiannya terukur, ya kan Mo, teman-temannya terukur, itu aja ya Mo ya. Betul. Nah, Mo, sebenarnya pada saat menempuh pendidikan di seminari menengah maupun tinggi, itu boleh bertemu dengan keluarga nggak sih Mo? Pengalaman itu tentu boleh ya. Kalau waktu ketika di seminari menengah itu, kami di seminari menengah Stella Maris tiap minggu pertama untuk yang daerah Jabodetabek boleh pulang begitu. Boleh pulang, sehingga bisa ketemu keluarga dan tidak putus kontak hubungan begitu ya. Begitu juga di seminari tinggi boleh. Memang waktu liburnya lebih sedikit karena harus menunggu libur kenaikan tingkat dan lain sebagainya. Tetapi tidak kehilangan kontak sama sekali kok. Jadi masih masih menjalin hubungan dengan sangat intens lah dengan orang tua begitu. Oke. Nah, tadi yang menarik Romo cerita soal magang ya. Kalau di sekolah-sekolah, kampus, universitas itu kan magangnya perusahaan. Nah, ini magangnya ajaib nih ya. Saya tadi bilang ajaib karena magangnya sebagai kuli bangunan. Betul. Selama 2 minggu. Betul. Ini menyamar ya Mo ya? Menyamar. Oke. 2 minggu itu juga tinggal bersama para kuli bangunan. Betul. Jadi dalam formasi calon imam, pendidikan calon imam itu ada yang dikenal dengan istilah probatio. Probatio itu bekerja di suatu tempat untuk membaktikan kerjanya itu untuk suatu makna rohani tentu saja begitu. Nah, ketika kami di tahun rohani itu juga yang ditempuh oleh Keuskupan Bogor, waktu itu masih bergabung dengan Keuskupan Bandung, lalu dengan teman-teman dari Ordo Salib Suci. Kami ditempatkan di daerah BSD sana dan itu dibagi-bagi Bu. Jadi ada yang bertiga, berdua, ada yang berlima. Terus kami kebetulan berlima waktu itu. Dan pengalaman pertama yang paling saya masih ingat sekali ya, kalau itu mungkin sekitar tahun 2009-2010, jadi sekitar belasan tahun yang lalu. Ketika datang pertama di proyek itu, jelas itu menarik perhatian sekian banyak tukang-tukang yang sudah ada di situ ya. Ini tukang dari mana? Kok karena tampilannya jelas beda begitu ya. Terus dianterin pakai
yang pemilik proyeknya, tapi begitu kerja nggak bisa apa-apa gitu ya, ngaduk semen pun nggak bisa, ngukur benang itu nggak bisa. Jadi kan kami beban moral juga ya pada saat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika harus malam tiba gitu ya, kita tidur di mana nih bro gitu. Nah, kami harus tidur ya gitu, mengumpulkan kardus-kardus bekas dulu. Ngumpulin kertas semen dulu barangkali, terus kita cari lapak masing-masing tidur di proyekan begitu. Ya itu adalah pengalaman yang masih sangat membekas sampai begitu. Dan ya gitu, ketika makan juga kita makannya apa ya hari ini ya, sedangkan kan uang yang diberikan itu terbatas sekali dan kita harus menunggu gaji dari si pemilik proyek yang baru dibayarkan di akhir minggu misalnya kayak gitu. Nah yang lucu adalah ketika kami makan, hari pertama menunya sama, hari kedua sama, tapi harganya hari pertama misalnya sekian belas ribu, ini udah naik lagi 1.000, nanti turun lagi 2.000. Sebenarnya menunya sama kok, kayak gitu-gitu ya. Jadi jadi inilah yang dialami rekan-rekan kita yang barangkali berjuang dalam ketidakmampuannya, dan apakah saya bisa belajar dari situ, kami bisa belajar dari situ misalnya. Gitu. Ini berarti pada saat itu penempatannya memang untuk proyek pembangunan Villa Melati Mas? Bukan proyek Villa Melati Mas, jadi di dalam perumahan Villa Melati Mas itu ada sekolah lah rupanya begitu. Nah mungkin sekolah itu yang mengerjakannya salah seorang umat begitu ya, sehingga kami tinggal disalurkan ke situ aja. Gitu. Okay. Pada akhirnya setelah 2 minggu masa kontrak itu mengaku nggak kepada rekan-rekan? Enggak. Sampai saat ini berarti mereka tidak tahu bahwa mereka pada bekerja sama dengan Romo ya? Nah, lucunya adalah jadi kami itu letak sekolahannya itu ada di ujung perumahan Villa Melati Mas, sehingga kalau mau cari makan, mau cari hiburan tuh harus keluar Villa Melati Mas, dan mungkin sekitar 3 kilo atau 4 kilo begitu ya. Dalam suatu malam perjalanan kami mau keluar komplek itu, kami menyetop mobil bak begitu ya, lalu kami naik, begitu sampai keluar komplek kami turun, lalu kami ucapkan makasih ya Pak gitu. Terus bapak-bapak ini langsung teriak, iya sama-sama frater. Loh kok tahu frater? Ya ketahuan gitu. Udah bocor. Taunya beliau itu melihat kami ketika pertama kali datang ke paroki Santo Monica BSD itu, dan itu umat itu, jadi dia tahu siapa ini. Iya frater, hati-hati. Waduh kok ketahuan. Tapi untungnya umatnya get along get along. Biarin ya. Oke. Nah, ini kalau sudah ada pengalaman seru begini, yang harus kita tanyakan berikutnya adalah gimana rasanya, Romo, perasaannya pada saat ditahbiskan? Wah, ini udah dari rumah kan, hitungannya surga, pindah ke seminari, menderita, terus ternyata ada yang lebih menderita lagi dari seminari, harus 2 minggu menyamar menjadi tukang, ya? Iya betul. Oke, terus kembali lagi ke seminari, ya kan? Terus begitu selesai ditahbiskan tuh rasanya gimana, Mo? Iya, saya masih ingat sekali tahun 2018 itu 1 November. Mungkin itu pengalaman saya menangis yang nggak berhenti-berhenti ya. 3 jam tuh saya terisak-isak ya. Begitu menaiki tangga masuk di Katedral Bogor itu, ada pengalaman keharuan yang nggak tahu ya, saya tidak bisa mendeskripsikannya, tapi saya merasa terharu sekali, dan satu mungkin tidak layak juga, atau ya gitulah, berbagai macam perayaan, perasaan yang tidak bisa dideskripsikan dan campur aduk begitu. Tetapi di balik itu ya saya mensyukuri ya, walaupun ada pengalaman keharuan, pengalaman ketidaklayakan, perasaan yang barangkali ini benar nih orang kayak gini jadi imam begitu, jadi pastor gitu ya. Ya saya merasa ada titik puncak perasaan syukur yang begitu besar juga begitu ya. Sekian belas tahun menjalani pendidikan dengan suka duka yang sangat berwarna begitu ya. Dan memang menjadikan saya sebagai pribadi yang barangkali kalau saya tidak mendengarkan panggilan Tuhan pada saat itu, saya mungkin entah ya nasibnya seperti apa begitu ya. Dan saya kira saya mungkin nggak berguna amat gitu. Jadi mungkin kalau bahasanya anak muda zaman sekarang ya bapak-bapak pada umumnya aja gitu. Tetapi saya merasakan bahwa pada saat itu pengalaman syukur yang sangat besar mewarnai hati saya, sehingga saya terharu, dan jujur sepanjang misa tuh saya hanya bisa menangis saja. Entah kenapa menangisnya juga ya, saya juga bingung, terus saya menangis sampai teman sebelah saya tapi kenapa sih anaknya nangis mulu? Gitu. Mo, yang taruhan pada saat Romo tahbis datang nggak? Oh, datang. Foto bersama ya. Datang. Saya menang ya.
Oh, datang. Sampai sekarang masih berhubungan baik, Mo? Masih, kami berteman memang karena kami berteman akrab gitu ya. Jadi baru terungkapnya memang setelah saya jadi imam. Dulu kan kita pasang taruhan buat lo deh. Oh ya pantas ya. Nah sekarang gue jadi romo di paroki. Waktu itu kebetulan saya di paroki sendiri gitu kan. Oke. Wah, total pendidikan romo berapa lama? Dari start dari seminari menengah sampai pentahbisan? Sekitar kurang lebih 14 tahun ya. 14 tahun? 14 tahun. 14 tahun itu kalau di level pendidikan formal, normal ini, Mo, itu tuh setara berarti dengan S3 ya? Iya sih. S3. S3. Jadi S3 itu baru layak jadi romo ya? Baru layak ditahbiskan ya, Mo ya? Iya gimana ya, saya belum layak juga, aduh kayaknya terlalu berat ya. Cuman kalau dipikirkan 4 tahun di seminari menengah, lalu 1 tahun di tahun orientasi rohani, S1 filsafat 4 tahun, lalu tahun orientasi pastoral 1 tahun, lalu S2 teologi 2 tahun, itu 12 tahun, lalu pastoral dan diakonat 3 tahun, 13 tahun, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun loh, sahabat KDJ. Jadi wajar loh, teman-temannya Romo itu taruhan loh. 14 tahun itu lama sekali, Mo. Iya kan? Berarti setengah hidupnya Romo ya, literally ya. Iya, usia Romo kan sekarang 35. Setengah hidupnya Romo dihabiskan di seminari. Iya. Pantesan, Mo. Dan sekarang di seminari lagi. Di seminari lagi. Oh, sekarang seminari lagi. Oke, pantesan nangis 3 jam, Mo. Ya ampun, itu 15 tahun dirapel menjadi 3 jam nangis. Mo, pelayanan pertamanya di mana, Mo? Saya ditabiskan di Katedral Bogor memang, tapi waktu itu saya menjalani tahun pastoral dan diakonat itu di Paroki Santo Thomas Kelapa II Depok. Itu beberapa bulan di situ, lantas saya dipindahkan, dimutasi ke paroki asal saya sendiri. Nah ini memang pengalaman yang agak-agak lain juga, jarang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Ketika saya tanyakan, kok saya petugas di paroki sendiri? Ya nggak apa-apa, memang ada salahnya gitu kata Bapak Uskup. Kita juga harus berani diutus ke rumah kita sendiri. Oh ya betul juga ya gitu. Saya kan hanya menjalankan tugas. Akhirnya saya tugas di paroki Santo Matias Cinere. Itu sekitar 2 tahun. Lalu pindah tugas lagi ke paroki katedral 1 tahun. Lalu dari paroki katedral sampai sekarang saya tugas di seminari menengah Stella Maris Bogor, alma mater sendiri. Kembali ke alma mater sebagai rektor. Sebagai rektor. Sudah berapa tahun, Mo, menjabat sebagai rektor? Sudah 3 tahun. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Oke, Mo, ini aku tergelitik dengan yang title di depan Romo nih, RD. Ya. Nah, boleh di-share, Mo, RD ini maksudnya apa, kepanjangannya apa? RD itu kepanjangan atau singkatan dari Reverendus Dominus. Dalam bahasa Latin tentu saja, yang kurang lebih kalau diterjemahkan artinya Tuan yang terhormat begitu. Ya seperti gelar dalam bahasa Indonesia yang terhormat Bapak siapa begitu. Nah, tetapi dalam penyebutan untuk Romo Diosesan, Romo Projo begitu, itu menggunakan kalimat Reverendus Dominus itu, yang membedakan dengan imam dari Ordo, Tarekat Kongregasi, mereka disebutnya Reverendus Pater, Bapak yang terhormat gitu. RP dan RD ya. Betul. Sehingga ini kalau untuk penyebutan begitu ya, atau penulisan sih lebih tepatnya, bukan penyebutan. Kalau sudah menggunakan RD, di belakangnya tidak perlu lagi PR. Nah, kita biasanya kan ada Romo Agustinus Nanang PR gitu ya. Kalau udah Romo PR kalau apa, tapi kalau sudah RD Agustinus Nanang ya sudah segitu ya, berarti dia adalah seorang Romo Diosesan, Romo Projo begitu. Tetapi kalau RP tetap menggunakan nama tarekat atau ordo kongregasi di belakangnya. RP Agustinus Nanang OFM misalnya, RP siapa SJ begitu misalnya. Bedanya apa nih, Bo, antara RD dan RP, diosesan dan projo? Seorang imam diosesan itu adalah seorang imam yang mengikatkan diri pada suatu keuskupan tertentu. Dia mengikatkan diri di situ, artinya dia bekerja, bertugas, melayani di keuskupan itu seumur hidupnya, gitu barangkali ya. Sehingga dia ya, walaupun sekarang sudah banyak juga Romo Diosesan yang bertugas di luar keuskupannya. Ada sekarang misionaris diosesan domestik gitu. Ada jadi Romo Bogor yang tugasnya di Papua, di Kalimantan, begitu juga misalnya di Keuskupan Jakarta kan juga punya daerah misi di Paroki Bomomani di Papua begitu. Jadi sekarang sudah banyak imam diosesan yang bertugas secara misioner ke luar keuskupannya. Tapi secara
dasar asali mereka mengikatkan diri bertugas berkarya di suatu keuskupan yang mereka pilih sebagai tempat pengabdian mereka. Sedangkan romo-romo ordo tarekat itu kan biasanya statusnya sudah kepausan, sudah internasional begitu. Sehingga mereka bukan tidak mungkin nanti suatu kali akan berpindah tugas ke daerah-daerah di luar negeri yang menjadi daerah misioner mereka begitu. Ada yang di Afrika, ada yang di Asia, ada yang di Amerika Latin misalnya. Sehingga kita juga mungkin sering mendengar gitu ya, sekarang misionaris bukan dari daerah Eropa atau Amerika, tapi justru dari daerah Asia. Dan banyak sekarang romo-romo dari Indonesia contohnya yang menjadi misionaris di Eropa sendiri atau di Amerika Latin sendiri. Jadi sekarang kebalikan tuh misalnya. Nah kayak gitu tuh. Oke, nah yang tadi terikat dengan keuskupan itu mau apakah keuskupan tempat ditabiskan ya, atau mungkin misalnya kayak Romo ditabiskan di Bogor bisa aja mengiklankan dirinya ke Keuskupan Agung Jakarta. Apakah bisa seperti itu, Mo? Oh enggak, jadi ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang calon imam diosesan, maka dia akan terus menjalani pendidikan di keuskupan itu. Lalu nanti ditabiskannya sebagai imam keuskupan itu, begitu. Jadi seminarinya harus dipilih yang under keuskupan tersebut ya, Mas? Sebenarnya enggak juga. Jadi misalnya kayak saya kan sekarang bekerja di Seminari Menengah Stella Maris begitu ya. Anak-anak saya ada yang memilih ke berbagai macam tempat, ada yang ke diosesan tertentu, ada yang ke ordo tertentu. Nah, misalnya kalau yang memilih ke diosesan di luar Keuskupan Bogor, walaupun Seminari Menengah itu ada di bawah Keuskupan Bogor, ya dia akan menjadi misalnya masuk ke dioses atau Keuskupan Agung Jakarta sebagai imam diosesan Jakarta begitu. Nah, mulai dia masuk ke situ sampai nanti ditabiskan dia akan menjadi calon imam diosesan Jakarta. Tapi pendidikannya tetap dimanapun bisa. Dimanapun bisa. Jadi ini tinggal pemilihan lokasi. Betul. Ketika dia sudah lulus Seminari Menengah, dia akan memilih ke tempat-tempat tertentu dan mulai dari diterima di situ sampai dia nanti ditabiskan, dia akan menjadi seorang calon imam dan nanti imam diosesan di tempat itu. Jadi sahabat KDJ, orang tua maupun para kaum muda, jadi ada pilihan seperti itu. Betul. Ya. Projo itu bisa melayani dimanapun, cakupannya tuh udah seluruh dunia pakai paspor, ya, bener ya, Mo ya. Kalau diosesan kita domestik aja nih, ya, dan lebih spesifik lagi areanya diperkecil lagi per keuskupannya, Mo ya. Nah. Sekarang berarti Romo full time ini melayani sebagai rektor Seminari Stella Maris. Betul. Seminari Menengah ya, Mo ya? Betul, Seminari Menengah. Seminari Menengah itu berarti dari kelas berapa sampai kelas berapa, Mo? Seminari Menengah itu cakupannya setingkat SMA. Setingkat SMA. Walaupun ada kelas yang menerima para seminaris yang lulusan dari SMA-nya di luar. Bahkan atau yang juga sudah kuliah. Bahkan ada yang sudah kerja begitu. Biasanya ada Seminari Menengah yang menerima orang-orang yang sudah lulus dari SMP begitu, lulus SMA bahkan begitu. Biasanya itu yang disebut dengan kelas persiapan atas begitu. Minimal usia berapa sih, Mo, untuk join seminari? Seminari Menengah, lulus SMP. Lulus SMP. Iya. Maksimumnya? Maksimumnya kami sih tidak menyertakan ya, tapi biasanya umumnya di usia 35. 35. Betul. Pernah terima murid paling tua umur berapa, Mo? Saya tuh ini sekarang masih menjalani pendidikan nih. Dia baru lulus dari Universitas Sanata Dharma. Jurusannya pun menurut saya cukup mentereng ya, IT. Gitu. Terus saya masih ingat sekali murid saya ini karena sekarang masih menjalani pendidikan. Ketika datang tuh rambutnya gondrong. Terus begitu saya wawancara, ya itu ya titelnya juga lumayan kan gitu. Terus ya dia waktu itu jelas usia udah puluhan ya, udah 20-an begitu ya, 20-an something lah, 22, 23 begitu ya kalau udah lulus. Terus saya tanya, kenapa kamu masuk seminari? Ya karena memang sudah panggilan, Om. Yakin. Nanti kamu akan bergaulnya sama anak-anak bocil ya, sekarang kan bilangnya anak-anak bocil yang baru lulus SMP, yang mungkin tidurnya juga entah masih gimana, bangun tidurnya susah, masih manja-manja. Ya nggak masalah, Romo. Ini memang panggilan saya, ini konsekuensi saya. Oke, saya bilang. Kamu rambutnya gondrong begitu. Kalau di sini nggak boleh gondrong loh, saya bilang. Harus dipotong. Nggak ada masalah, Romo. Yakin? Kalau saya mah saya sayang rambutnya, saya bilang. Daripada saya harus masuk seminari, mending saya gondrong aja. Ini ngetes dulu saya. Nggak masalah, Romo. Ini udah konsekuensinya. Jadi saya siap menjalani semua yang diminta dari sini. Dan betul begitu datang, sudah semua
siap dan dia nggak merasa, sampai sekarang pun saya melihatnya sebenarnya saya ini tidak merasa sayang atau merasa karena saya paling tua di sini saya punya, terus lantas kayak jumawa gitu. Enggak ya, semua under control, semua ikut dengan ritme kehidupan. Sangat, artinya bisa menunjukkan bahwa apa yang dia pilih itu dia sadari sungguh gitu ya. Amin, puji Tuhan. Oke. Mo, ternyata ini kan muridnya usianya rentangnya panjang sekali ya Mo ya. Dari bocil-bocil dari Romo bilang ya, benar-benar bocil-bocil ya. Ini yang suaranya baru berubah. Betul, ya. bener banget. Sampai ini udah mateng, udah lulus kuliah bener gitu kan banget. ya. Ini nggak mungkin dong kalau nggak ada cerita. Ya, coba mau di-share boleh ke sahabat KDJ. Paling menarik, paling seru ini selama menjadi rektor seminar itu apa ceritanya? Aduh, sahabat KDJ gimana ya kalau saya harus sharing, banyak banget ya ngadepin anak-anak dari berbagai macam daerah, latar belakangnya beda-beda, karakteristik juga beda-beda. Satu sisi seru, tapi satu sisi lagi kadang gondok juga ya, anak-anak gimana sih semuanya gitu ya. Tapi sekarang ada berapa anak sih, Mo? Tahun ajaran ini kami 51 anak aja. 51 anak aja. Aduh, kurang banyak ya? Kurang banyak, menurun banget. Total saat ini yang menjalani pendidikan berapa? 51 itu. 51. Iya. 51 ya? Iya. Gimana kita mau bikin keuskupan baru ya? Bener kan, Mo? Betul. Nah, 51 ini tadi dari bocil sampai yang udah mateng, yang hormonnya masih bergejolak, sampai yang udah fix. Gimana buat ceritanya, Mo? Ya, mungkin saya ceritakan salah satu pengalaman yang satu sisi meneguhkan saya juga begitu ya. Ketika menghadapi atau menemani teman-teman seminaris yang masih satu sisi mencari jati diri, satu sisi lagi juga ya mereka perlahan-lahan menapaki, mengenali panggilan Tuhan mereka sendiri begitu ya. Jadi suatu kali seorang anak, tanpa perlu saya sebutkan namanya tentu saja. Iya dong. Iya, dia memberanikan diri datang ke kamar saya, ngajak saya ngobrol. Padahal biasanya ya, ini tentu tidak di semua seminari ya, tapi biasanya image-nya Romo Rektor itu adalah orang yang dihindari. Kalau nggak perlu-perlu amat jangan berkontak dengan Romo Rektor deh. Galak pokoknya ya, killer banget. Kalau saya nggak bilang galak, cuman saya hanya mengatakan karena saya juga dulu gitu. Kalau nggak penting-penting amat jangan bersentuhan dengan Romo Rektor begitu. Tapi saya harus acungi jempol. Nah, ini dia datang ke kamar saya, diajak saya ngobrol. Lalu dia bilang, Rom, gimana ya? Mau cerita nih, tapi malu, tapi nggak enak. Lah kenapa? Dia bilang. Ya, ginilah Rom. Lagi, ya biasalah dengan gaya anak muda yang malu-malu ngeselin gitu ya. Lagi suka cewek nih Rom. Oh ya? Oh gitu, terus gimana? Ceweknya suka sama kamu? Iya suka juga sih Rom. Ada juga yang mau suka sama lo ya? Saya bilang gitu. Iya, syukur kepada Tuhan lah, dia bilang gitu. Oke, terus gimana? Iya, kami dekat, kami saling menguatkan gitu ya, masih dalam taraf yang positif lah, kurang lebih seperti itu. Oh, terus gimana? Ya, Romo gimana? Saya bilang lanjutkan. Saya bilang lanjutkan. Agak out of the box. Out of the box, ya, karena dia pikir dia akan ditegur, akan dimarahi. Dia pun sendiri kaget. Gitu ya? Loh, kok lanjutin sih, Mo? Loh, emang apa yang salah dengan jatuh cinta? Saya bilang gitu. Itu adalah suatu rahmat, itu adalah suatu anugerah, itu adalah suatu yang harus kamu syukuri. Artinya setidaknya kamu sehat, kamu normal sebagai laki-laki. Kalau kamu nggak suka cewek ya itu baru tuh PR buat saya tuh. Artinya kalau kamu ngaku kayak gini kan itu kamu bukan PR buat saya gitu. Lanjutkan saja sejauh itu memang dalam posisi yang sehat, berrelasi yang baik, dengan kamu mungkin punya teman lawan jenis yang mungkin itu bisa membawa aura positif buatmu, kamu bisa lebih semangat belajar, kamu kalau bangun pagi nggak usah harus telat-telat, lebih semangat berdoa, lebih semangat ikut ekaristi, panggilanmu nggak ada masalah. Buat saya itu adalah suatu hal yang normal-normal aja. Terus ini gimana? Ya udah,
jalani aja terus. Bahkan saya tantang ya kamu, kalau kamu bisa atau kamu mau mengenalkan saya pada teman khususmu ini, saya traktir kamu. Di satu sisi itu dia sangat terkaget-kaget, tapi satu sisi juga dia, oh berarti tidak ada yang salah dengan perasaan dia. Yang mau saya tanamkan pada teman-teman muda ini adalah, teman-teman seminaris ini adalah, pembinaan menjadi seorang imam itu berangkat dari hal-hal yang paling manusiawi, Bu. Pengalaman yang paling dasar, ya jatuh cinta, ya nakal, ya kadang semangat dalam panggilan, ya kadang males, ya kadang ngantukan gitu. Tapi itu semua dirangkum, dibingkai dalam suatu bingkai besar yang disebut dengan formatio. Itu yang disebut dalam pendidikan calon imam itu. Namanya saja masa formatio, dibentuk, dibina begitu ya. Nah, pembentukannya itu apa? Ya berbagai macam cara, termasuk juga pendekatan yang saya pakai. Jadi mungkin pendekatan saya agak out of the box tadi dibilang, atau juga mungkin agak progresif gitu ya. Tidak yang sangat kolot, wah nggak boleh pacaran, jangan deket-deket sama cewek, wah itu racun. Dimarahin ibu-ibu nanti. Itu dia. Saya sih nggak begitu benar, sejauh mereka mau terbuka, mau menyadari bahwa ini adalah bagian dari hidup saya dan ini bukan suatu aib, bukan suatu hal yang memalukan, dan mengolahnya betul benar begitu ya, itu akan lebih menyehatkan menurut saya. Itu akan menjadi suatu bumbu pengalaman dalam kehidupan panggilan mereka begitu. Sehingga saya tidak mendekati mereka dengan pendekatan yang mungkin ketika dulu saya alami bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mungkin bukan dengan kata tidak boleh, tapi ya mengapa begitu? Kok begitu ya? Nah, jadi ada sesuatu yang bisa dielaborasi, termasuk akhirnya kan mendewasakan si Formandi sendiri, si seminaris ini sendiri. Pengalaman dicintai, pengalaman mencintai adalah pengalaman yang sungguh-sungguh amat sangat manusiawi, sekaligus juga membuat dia paham apa sih maksud cinta itu, termasuk juga cinta pada panggilannya begitu. Sehingga apa yang dia alami itu menjadi suatu hal yang akhirnya ketika pada suatu titik tertentu harus ada pilihan. Mau milih kemana? Mau milih lanjut atau memilih memang kayaknya ini bukan panggilan saya. Ya nggak apa-apa juga begitu. Sehingga saya selalu mengatakan pada Formandi saya, barangkali tugas saya bukan menjadikan kamu sebagai imam pertama-tama. Soal kamu jadi imam nggak jadi imam itu urusan kamu dengan Tuhan Allah. Karena panggilan itu sangat personal, sangat pribadi. Tapi tugas saya pertama-tama adalah menjadikan kamu sebagai manusia dulu. Manusia yang bisa bersyukur, manusia yang bisa bangun pagi, manusia yang bisa ngosek WC, manusia yang bisa potong rumput. Karena itu adalah value, nilai yang akan dipakai dimanapun. Tahu kerja keras, tahu tanggung jawab, tahu prihatin begitu. Itu mau kamu jadi imam nggak jadi imam sekalipun, value itu, nilai itu akan membuat kamu menjadi seorang manusia. Maka saya sangat setuju ya dengan kata-kata Romangun gitu ya. Sebelum belajar ilmu langit, belajar ilmu manusia dulu. Jadi manusia aja dulu, nggak usah ngomongin tentang yang teologi, filsafat tinggi-tinggi karena memang belum waktunya juga gitu ya. Tapi sebelum bicara atau mengawang-awang tentang hal-hal yang langit-langit yang omongannya berat-berat, jadi manusia aja dulu. Termasuk juga oh iya berarti pengalaman jatuh cinta itu menjadi pengalaman yang sangat mendasar gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Maka saya katakan ya berarti kamu sehat lah setidaknya jadi manusia gitu. Itu jadi pengalaman itu sendiri akhirnya beberapa kali muncul dalam refleksi saya sebagai seorang formator, sebagai seorang imam sendiri begitu ya. Bahwa ketika menjadi manusia berarti dia tidak mengawang-awang, dia menjejak pada kakinya sendiri, dia menjejak pada buminya sendiri, dan dia menghidupi apa yang dia hidupi sekalipun itu mungkin menuntut tanggung jawab, menuntut kerja keras, bahkan dalam arti tertentu juga harus menderita sedikit gitu ya, atau dalam porsinya masing-masing. Sehingga ya saya mengamini itu sekaligus mengimani itu sebagai bagian formasi saya juga sebagai seorang imam formator yang sebenarnya juga masih dalam masa formasi bersama dengan mereka juga begitu. Jadi segala macam emosi, termasuk jatuh cinta ya Mo ya, itu adalah wajar, bagian dari kehidupan. Dan kalau nanti puji Tuhan bisa sampai ditabiskan, bisa buat jadi bahan homili ya Mo ya, untuk memperkaya ya. Oke, keren banget nih Romo nih. Aduh. Nah Mo,
Sekarang 51 ya Mo ya? Iya. Muridnya ya? Juni nanti lulus 10, jadi 41. Tambah yang mungkin akan kembali ke jalan yang benar, itu kemarin 2. Jadi ini bentar, kembali ke jalan yang benarnya adalah keluar dari seminari maksudnya? Iya, ada yang mengundurkan diri, ada yang tidak melanjutkan ke tingkat akhir. Yang tingkat akhir 1 Juni nanti lulus akan masuk ke keuskupan tertentu, ada 6, Keuskupan Bogor, lalu ke OFM itu 2, ke CCM itu 2, lalu ke SDB itu 1. Luar biasa. Iya, begitu. Jadi, tapi ternyata sahabat KDJ, seminar itu tidak semenakutkan mungkin tidak. Ya, bahwa calon-calon frater ini ya, calon-calon romo ini tetap dibiarkan untuk mengalami masa remaja. Kalau kita bilangnya Bo ya, mau jatuh cinta boleh, ya kan? Mau bandel boleh. Yang penting balik lagi ya Mo ya. Sama yang penting jangan ketahuan saya aja gitu. Jangan ketahuan Romo. Oke, Mo, ini mau berkurang 10 ya? Iya, Oke, tinggal 41. Boleh dong Mo, harapan Romo untuk sahabat KDJ, sahabat muda KDJ, dan sahabat menengah KDJ, para orang tua maksud saya ya. Gimana dong Romo harapannya ini biar seminarinya dari 41 kita bisa naik jadi 100 ya Bo ya? Iya. Gimana Mo? Sahabat KDJ, jadi gini ya, teman-teman muda terutama juga ya barangkali ya. Terutama ini juga masih dalam konteks hari Minggu Panggilan, Minggu Paskah keempat itu kan kemarin masih Minggu Panggilan. Lalu saya mengatakan begini sih, bahwa orang muda tuh suka tantangan loh, suka ditantang bahkan. Paling anti kalau nggak ditantang tuh, nggak bisa ditantang saya mah biasanya kayak gitu-gitu. Darah muda. Nah sekarang saya punya tantangan nih, jadi Romo yuk gitu, karena di sana penuh tantangan gitu. Katanya jokesnya adalah nanti kalau udah jadi Romo bukan tantangan tapi rantangan yang banyak gitu ya. Rantangan dari ibu-ibu. Padahal saya juga nggak tahu tuh rantangan yang mana karena saya nggak punya umat gitu. Tapi saya mau mengajak teman-teman muda kalau suka tantangan, nggak usah mikir jauh-jauh jadi Romonya dulu lah ya gitu. Tapi kalau kalian mau tahu seperti apa kehidupan di seminari, main ke tempat kami deh. Tempat kami memang ada di Bogor begitu ya. Kamarnya banyak tapi kosong. Sedihnya adalah itu. Tapi semua ada. Kalau kalian senang main futsal, main basket, main badminton, coba itu dijajal kemampuan kalian ya. Kami tantang, main futsal lah di tempat kami, main basket lah di tempat kami, main badminton lah di tempat kami. Dan itu lawanlah seminaris-seminaris kami gitu ya. Itu setidaknya tantangan pertama. Tantangan kedua kan nanti kalian tahu bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat seperti sama kayak kalian aja gitu. Ya ada nonton bareng, ya ada olahraga bareng, ya ada ketawa-ketiwi bareng gitu ya. Dan itu tadi seperti kayak Bu Santi bilang, ya mereka tetap jadi manusia biasa, tetap jadi remaja pada umumnya, hanya dengan kadar atau porsi tertentu yang harus menyisakan waktu untuk Tuhan, belajar, berdoa, berefleksi. Karena sekarang kan kita atau kalian sudah sangat disibukkan dengan berbagai macam hal yang kayaknya kalau nggak ada hal itu gelisah. Kalau nggak ada hal itu, wah bakal hancur nih hidup gue nih, dunia gue nih gitu. Padahal nggak juga gitu. Teman-teman seminaris di tempat saya sudah membuktikan itu. Mereka misalnya hanya pegang HP, notabene itu sebulan sekali sebetulnya. Jadi mereka tetap boleh bawa HP, tetapi sebulan sekali? Boleh dipakai sebulan sekali. Tantangan. Dan mereka hidup-hidup aja tuh, gemuk-gemuk aja tuh, makannya banyak aja tuh. Walaupun mereka pakai HP untuk tugas-tugas juga sih gitu. Tapi secara khusus sebetulnya yang dibolehkan memakai HP misalnya hanya sebulan sekali. Mereka bisa loh hidup nggak nonton YouTube gitu ya. Mereka bisa loh hidup nggak mabar Mobile Legend tuh bisa tuh. Walaupun mereka pro-pro juga gitu ya. Udah mitik-mitiknya banyak tuh. Itu pasti yang anak-anak ML tahu lah kayak gitu. Nah sehingga kalau kalian suka tantangan, yuk ke tempat kami. Kalau sudah nyaman, pasti cari tahu gimana ya biar makin lama di sini. Maka saya mengajak kalian, mari kita jawab tantangan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, dan kayaknya hidup jadi imam juga nggak kalah kerennya kok. Seperti jadi YouTuber, jadi influencer. Toh seorang Romo juga influencer loh. Dia mempengaruhi juga kan, mempengaruhi umat untuk semakin dekat pada Tuhan. Jadi kalian kalau yang tertarik sebagai influencer, jadi Romo itu adalah salah satu cara menjadi influencer gitu loh. Amin. Gitu ya. Mo, kalau sahabat KDJ yang ingin berkunjung ke seminari,
Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Nginep boleh nggak, Mo? Boleh banget. Berapa lama mau boleh nginep? Boleh, terserah. Selamanya juga terserah, boleh ya? Bener. Rumah kami besar. Rumah kami besar. Jadi kami tuh di gedung yang sekarang itu pindah dari tahun 2019 di daerah Parung, Telaga Kauripan, Perumahan Telaga Kauripan. Sebelumnya di Kota Bogornya. Memang itu tengah kota, tetapi sarana prasarana kami sangat terbatas. Nggak ada tempat nginep dan lain sebagainya. Tapi sekarang kami dengan tempat yang jauh lebih besar, siap menampung siapapun yang mau datang ke situ. Bisa. Okay. Romo Nanang sudah open house. Open house. Anytime. Ya. Please, welcome. Sahabat KDJ yang muda-muda yang sudah tergelitik dengan panggilan. Betul. Mau jadi apa kata Romo Nanang? Konten creator bisa. Influencer bisa. Malah lebih enak. Pakemnya udah ada. Nggak usah pikir aneh-aneh ya, Mo. Ya nggak usah cari topik-topik yang aneh. Topiknya udah ada, tinggal diolah aja. Jadi, apakah sahabat KDJ berani terima tantangan Romo Nanang? Silakan datang langsung ke Seminari Menengah Stella Maris di Kuskupan Bogor. Betul. Kalau mau tahu lebih banyak, silakan cari tahu di YouTube di akun Seminari Menengah Stella Maris Bogor atau di akun Instagram kami steris.official @steris.official begitu. Oke. Gitu. Nah, Romo seru banget ngobrol sama Romo. Nggak berasa sampai kita sudah tiba di durasi akhirnya Kisah di Balik Jubah kali ini. Terima kasih banyak Romo Nanang untuk hadirannya. Romo Nanang naik motor loh dari Bogor sini, keren banget ya. Berapa mau 2 jam ya, Mo? Nggak nyampe sejam. Oh, sejam. Kelihatan banget ngebutnya ya. Kelihatan banget pro-nya tuh, jangan-jangan. Ya. Percaya Tuhan selalu bersama Romo ya. Oke, sahabat KDJ, terima kasih banyak. Anda sudah bersama saya dan Romo Nanang di edisi Kisah di Balik Jubah kali ini. Terima kasih. Mohon doa dari sahabat KDJ semua agar Romo Nanang tetap teguh dalam pelayanan. Amin, dan semoga seminarinya rame ya, Mo ya. Amin, tahun ini dan tahun seterusnya. Mari kita panggil kaum-kaum muda Katolik Indonesia ya, agar mau menanggapi panggilannya. Terima kasih banyak Romo. Sahabat KDJ, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah.